Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi kita di tema 4 KD 3.1 muatan PPKN tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Jadi negara kita, jadi bedakan ya, nanti ada dasar negara, lambang negara. Itu dasar negara kita namanya Pancasila, dasar negara. Nah, Pancasila. Kalau lambang negara itu burung Garuda. Kalau lagu kebangsaan, nah, itu Indonesia Raya. Itu ya. Nah, jadi ada Pancasila. Pancasila itu dasar negara. Nah, ada Pancasila itu berasal dari panca dan sila. Panca itu 5 dan sila itu asas. Jadi 5 asas dalam negara. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara semua rakyat Indonesia. Pancasila juga dikatakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi pokoknya pedoman hidup bangsa Indonesia itu namanya Pancasila. Nah, ini Pancasila ya. Pancasila itu ini ada burung Garuda tadi, lambang negara. Nah, di lambang negara ini ada Pancasila yang tengah. Ini namanya Pancasila. Kan tadi ya 5, ini lambang Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu punya nilai-nilai yang mana itu di nilai-nilai itu untuk pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan. Nah, apa sih nilai-nilainya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang emas. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang emas, yang mana lambang ini melambangkan bahwa adanya Tuhan itu ada layaknya cahaya yang mampu menerangi di kegelapan. Jadi ketika manusia itu sudah gelap dalam kehidupannya, sudah putus asa, maka ingatlah ada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Cerminan sikap setiap warga negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Semua warga negara bebas menurut agama sesuai kepercayaan yang diyakininya. Ada 5 negara yang diakui di Indonesia. Ada 5 agama yang diakui di negara kita. Agama Islam, agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, ada 6 berarti, sama Konghucu. Nah, itu agama yang diakui di negara kita. Nah, semua warga negara bebas menganut agama sesuai kepercayaan yang diyakininya. Terus semua warga negara bebas menjalankan keyakinan sesuai dengan agamanya. Nah, bebas ya, jadi tidak boleh diganggu. Terus semua warga negara berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Semua warga negara harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Nah, jadi akan tetap begini, yang saya tekankan bahwa toleransi ini bagi kita seorang muslim itu boleh saling membantu dengan teman kita atau saudara kita yang muslim, tetapi dalam kita bertoleransi harus ada batas. Batasnya apa? Jangan sampai menyentuh hal-hal yang bersifatnya tauhid atau keyakinan. Contoh, kita nggak boleh beribadah mengikuti ibadah dari orang Kristen. Nah, itu yang tidak boleh. Kita boleh membantu dalam hal permasalahan hidup, tetapi ketika dalam hal ibadah tidak boleh. Terus selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila, manusia yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini digambarkan dengan rantai emas. Nah, kalau kalian lihat rantai-rantai itu antar satu dan yang lainnya saling terikat. Nah, ini melambangkan bahwa adanya ikatan yang erat hubungan antar manusia. Nah, yang pertama, sikap yang mencerminkan
terhadap Pancasila kedua ini dalam lingkungan keluarga, kita mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga, menjaga nama baik orang tua dalam kita berkeluarga ya. Selanjutnya di lingkungan sekolah, tolong menolong antar teman pada hal kebaikan. Ingat, pada hal kebaikan. Kalau tolong menolongnya dalam hal contekan, nah itu yang nggak boleh. Melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan kemanusiaan, contohnya kerja bakti, donasi untuk teman yang sedang menimpa bencana, dan lain-lain. Terus di lingkungan masyarakat, membantu sesama yang membutuhkan. Udah membantu, tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan persatuan dan kesatuan yang harus dijunjung oleh setiap warga negara. Nah, adapun sikap yang harus diikuti dari sila ketiga ini, bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, saling menghargai antar warga negara, menghindarkan diri dari berbagai hal yang mengakibatkan perpecahan. Selanjutnya sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cerminannya apa? Dari kepala banteng. Mana kepala banteng ini sebagai sikap demokrasi dan musyawarah dalam menerima dengan rasa tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Nah, ini makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama di atas kepentingan individu, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memilih wakil rakyat atau pemimpin yang sesuai dan kompeten. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Yang mana padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, jadi padi itu melambangkan pangan, kalau kapas itu melambangkan sandang. Padi dan kapas sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Makna sila kelima Pancasila menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak merugikan perbuatan yang merugikan pihak umum, melakukan perbuatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.